Istana Salomo. Salomo mendirikan istananya selama 13 tahun, sampai seluruh istana itu selesai dibangunnya. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, dengan 4 jajar tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan kayu aras. Di atas balok-balok yang disangga oleh tiang-tiang, 45 balok jumlahnya, setiap jajar 15 balok. Ada pula 3 jajar bingkai jendela. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Semua pintu dan jendela berbentuk segi 4. Jendela berhadapan dengan jendela dalam 3 jajar. Ia juga membuat serambi bertiang, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Di depannya ada serambi lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia mengadili. Balai pengadilan itu dilapisi dengan kayu aras dari lantai sampai ke langit-langit. Rumah kediamannya sendiri di pelataran lain di belakang balai itu juga sama pembuatannya. Salomo juga membuat sebuah rumah seperti balai itu bagi putri Firaun yang diambilnya sebagai istri. Semuanya itu dibuat dari batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran dan diratakan bagian dalam dan luarnya dengan alat pemotong, dari dasar sampai ke bagian atas, dan dari tembok luar sampai ke tembok pelataran besar. Bahkan dasarnya pun dari batu pilihan, batu-batu besar, batu berukuran 10 hasta dan 8 hasta. Di atasnya ada batu pilihan yang dipotong sesuai dengan ukuran dan juga kayu aras. Ada 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras di sekeliling pelataran besar, sama seperti di pelataran dalam, di rumah Tuhan, dan di serambinya. Benda-benda logam bait suci. Kemudian Raja Salomo mengutus orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia anak seorang janda dari suku Naftali, sedangkan ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Dia penuh dengan keahlian, kecerdasan, dan keterampilan dalam melakukan segala pekerjaan tembaga. Dia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga, tiang yang satu 18 hasta tingginya dan dapat dililit dengan tali sepanjang 12 hasta. Demikian juga tiang yang lain. Dibuatnya juga 2 kepala tiang dari tembaga tuangan untuk ditaruh di ujung tiang-tiang itu. Kepala tiang yang satu 5 hasta tingginya dan yang lain juga 5 hasta. Dibuatnya pula 2 hiasan bercorak jaring untuk kepala tiang yang ada di ujung tiang itu, seperti untaian rantai, 7 untaian bagi 1 tiang dan 7 lagi bagi tiang yang lain. Kemudian ia membuat 2 jajar buah delima pada sekeliling hiasan jaring yang satu untuk menutupi kepala tiang di ujung tiang itu. Demikian pula dibuatnya pada kepala tiang yang lain. Kepala-kepala tiang di ujung tiang-tiang yang dekat serambi depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta. Pada kepala-kepala tiang di atas kedua tiang itu, di atas bagian tengah dekat hiasan jaring itu, ada 200 buah delima berjajar sekeliling kepala tiang yang satu dan yang lain juga. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat serambi ruang besar. Ia mendirikan tiang kanan dan menamainya Yakin. Lalu ia mendirikan tiang kiri dan menamainya Boas. Di ujung tiang-tiang itu diletakkan hiasan bunga bakung. Maka selesailah pekerjaan untuk tiang-tiang itu. Kemudian ia membuat laut ruangan berbentuk bundar, 10 hasta dari tepi ke tepi, 5 hasta tingginya
dan dapat dililit dengan tali sepanjang 30 hasta. Di bawah tepi laut itu ada gambar buah labu sekelilingnya, 10 gambar dalam sehasta. Gambar buah labu yang mengelilingi laut itu ada 2 jajar dan dicetak setuangan dengannya. Laut itu berdiri di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, 3 ke barat, 3 ke selatan, dan 3 ke timur. Laut itu berada di atasnya, sedangkan semua ekor lembu itu menghadap ke dalam. Tebal laut itu setelapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang merekah. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Juga dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga, 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya dan papan itu diapit oleh bingkai. Pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan keruk. Demikian juga pada bingkai itu. Di atas dan di bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga tempaan. Setiap kereta penopang mempunyai 4 roda tembaga dengan poros tembaga juga. Keempat kaki kereta mempunyai penyangga bejana pembasuhan. Penyangga-penyangga itu merupakan hasil tuangan dan di sebelah luar setiap penyangga ada gambar karangan bunga. Mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam penyangga-penyangga itu, menonjol ke atas 1 hasta. Mulut itu bundar, dibuat sebagai tumpuan dan dalamnya 1,5 hasta. Dalam mulut itu juga ada ukiran-ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan penyangga pada roda itu menyatu dengan kereta penopang. Tinggi setiap roda 1,5 hasta. Roda-roda itu dibuat seperti roda kereta perang. Tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan pusatnya semuanya hasil tuangan. Keempat penyangga pada keempat sudut setiap kereta penopang menyatu dengan kereta itu. Di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar setinggi 1,5 hasta. Di sebelah atas kereta penopang itu ada pula tangan-tangan penyangga dan papan penutup yang menyatu dengan kereta itu. Pada permukaan tangan-tangan penyangga itu dan pada papan-papan penutupnya, ia mengukir kerub, singa, dan pohon kurma, masing-masing menurut tempat yang ada, serta karangan bunga di sekelilingnya. Demikianlah ke-10 kereta penopang itu dibuatnya. Tuangannya, ukuran, dan bentuknya sama semuanya. Ia juga membuat 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana berukuran 4 hasta dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari 10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu dan 5 pada sisi kirinya. Namun, laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, ke arah tenggara. Hiram juga membuat kuali-kuali, sekop-sekop, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. 2 tiang dengan 2 bulatan kepala tiang di ujung tiang itu, dan 2 hiasan bercorak jaring yang menutupi kedua bulatan kepala tiang itu. Ke-400 buah delima untuk kedua hiasan jaring itu. 2 jajar buah delima untuk 1 hiasan jaring guna menutupi kedua bulatan kepala tiang di atas tiang itu. 10 kepala penopang dan 10 bejana pembasuhan di atas kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawah laut itu. Kuali-kuali, sekop-sekop, dan bokor-bokor penyiraman.
Segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu terbuat dari tembaga yang digosok mengkilap. Raja membuat ruangannya dengan cetakan tanah liat di lembah Yordan antara Sukot dan Sartan. Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya sangat besar. Tembaga itu tidak terhitung beratnya. Salomo membuat segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, mezbah emas, meja emas, tempat roti sajian, kandil-kandil dari emas murni di depan ruang terdalam, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri, kembangnya, lampu, dan sepitnya, semuanya dari emas. Bejana-bejananya, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, cawan-cawan, dan tungku-tungku perbaraannya, semuanya dari emas murni. Engsel untuk pintu ruang terdalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel untuk pintu ruang besar bait suci, semuanya dari emas. Lalu selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Raja Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan segala perlengkapannya dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Perlengkapan bait suci. Lalu ia membuat mezbah tembaga 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 10 hasta tingginya. Kemudian ia membuat laut bejana tuangan berbentuk bundar, 10 hasta dari tepi ke tepi, 5 hasta tingginya, dan dapat dililit dengan tali sepanjang 30 hasta. Di bawah tepi laut itu ada gambar lembu-lembu di sekelilingnya, 10 gambar dalam sehasta. Gambar lembu yang mengelilingi laut itu ada 2 jajar dan dicetak setuangan dengannya. Laut itu berdiri di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, 3 ke barat, 3 ke selatan, dan 3 ke timur. Laut itu berada di atasnya, sedangkan semua ekor lembu itu menghadap ke dalam. Tebal laut itu setelapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang merekah. Laut itu dapat memuat 3.000 bat air. Dibuatnya pula 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan. Di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk kurban bakaran. Sedangkan laut itu sebagai tempat membasuh untuk para imam. Ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di atas bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bait suci, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Ia membuat pula 100 bokor penyiraman dari emas. Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar, dan pintu-pintu halaman itu. Pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga. Laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara. Huram membuat juga kuali-kuali, sekop-sekop, dan bokor-bokor penyiraman. Huram telah menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Allah, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan kepala tiang di ujung tiang itu, dan 2 hiasan bercorak jaring yang menutupi kedua bulatan kepala tiang di ujung tiang itu. Ke-400 buah delima untuk kedua hiasan jaring itu, 2 jajar buah delima untuk 1 hiasan jaring guna menutupi kedua bulatan kepala tiang di atas tiang itu. Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan di atas kereta-kereta itu, serta laut yang satu itu dan ke-12 lembu di bawahnya. Kuali-kuali, sekop-sekop, garpu-garpu, dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan terbuat dari tembaga yang digosok mengkilap.
Raja membuat tuangannya dengan cetakan tanah liat di lembah Yordan antara Sukot dan Sereda. Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tembaga itu tidak terhitung beratnya. Salomo membuat segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, misbah emas dan meja-meja tempat roti sajian, kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang terdalam sesuai dengan peraturan. Kembang-kembangnya, pelita-pelita dan sepit-sepitnya dari emas, semuanya dari emas murni. Pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiraman, cawan-cawan dan tungku-tungku perbaraannya dari emas murni. Juga pintu rumah bait itu, yakni pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat Maha Kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bait suci. Semuanya dari emas. Selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan. Kemudian Salomo membawa barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan segala perlengkapannya dalam perbendaharaan rumah Allah.